Halo Sobat MaSCH.id, bertemu lagi dengan saya Firda di panduan MaSCH.id. Baik, kali ini kita akan membahas salah satu aplikasi MaSCH.id yaitu eRapor. Kita akan membahas untuk role wali kelas. Kali ini kita akan membahas salah satu aplikasi MaSCH.id yaitu untuk eRapor. Untuk role yang akan kita bahas kali ini adalah wali kelas. Yang pertama, kita harus masuk ke halaman utamanya terlebih dahulu, kemudian kita scroll ke bagian bawah. Di sini akan muncul berbagai macam pilihan aplikasi. Kita pilih untuk eRapor. Untuk eRapor sendiri, ini ada berbagai pilihan untuk login. Kita pilih sebagai wali kelas. Kita ketikkan untuk username dan juga passwordnya. Untuk username dan password ini bisa menggunakan NIP ataupun kita juga bisa menggunakan email. Jika username dan passwordnya benar, kita akan direct ke halaman utama eRapornya itu sendiri. Wali kelas ini gunanya cukup krusial untuk dirapor karena wali kelas sendiri itu yang mengisikan untuk nilai sikap spiritual, nilai sikap sosial, mengisi absensi, ekstrakurikuler, prestasi, mengisi catatan, dan juga menentukan siswa tersebut naik atau enggak. Untuk langkah pengisian eRapor ini masuk ke langkah kedua. Yang pertama kita harus mengisi data-data dulu di admin, kemudian setelah itu baru kita ke wali kelas. Oke, kembali ke laptop. Kita mulai dari bagian atas, bagian kanan. Di sini ada bagian untuk usernya. Di sini menandakan user yang sedang aktif dan juga sebagai role apa. Kalau kita klik, di sini akan ada dua pilihan, yaitu ubah profil. Jika wali kelas Pak Santoso ini ada yang mengalami perubahan data atau ingin mengubah sesuatu, nah ini nanti diubah profil, kemudian di bawahnya itu untuk pilihan logout atau keluar. Lanjut ke bagian kiri, di sini ada menu-menu. Di bagian atas di sini ada dashboard, ini halaman utama. Kemudian di bawahnya di sini ada nilai sikap spiritual, yaitu sikap-sikap kita dan juga hubungannya kita dan juga yang ada di atas. Kita bisa isikan, ataupun kita juga bisa langsung mengedit. Kalau yang kosong kita isi, atau kita juga bisa mengedit. Ini ada dua pilihan, yaitu yang selalu dilakukan dan juga mulai meningkat. Kita tulis contohnya. Berdoa, kemudian kita menulis meningkatnya, ini kita biarkan saja. Kemudian untuk menyimpan cukup mudah, tinggal kita klik simpan. Jika ada muncul nilai spiritual successfully created, nah ini berarti nilainya sudah tersimpan. Di bagian atas ini ada tombol untuk kembali dan juga ada tombol untuk cetak. Jadi kita misal mau mencetak untuk nilai sikap spiritualnya saja, kita bisa klik tombol cetak di sini. Di bawah nilai sikap spiritual, di sini ada nilai sikap sosial. Untuk nilai sikap sosial sendiri, itu adalah nilai-nilai, seperti namanya, nilai-nilai sosial. Ada seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan lain-lain. Untuk pengisiannya berbeda dengan sikap spiritual. Kalau sikap spiritual itu mengetik sendiri, sedangkan kalau sikap sosial ini kita tinggal checklist aja. Di bagian yang selalu dilakukan, dan untuk yang mulai meningkat, kita harus memilih yang tidak dicentang untuk di bagian yang selalu dilakukan. Jadi, yang kecuali yang belum dicentang, kita tulis yang dimulai meningkat. Untuk menyimpannya juga sama, tinggal kita klik simpan di bawah ini. Akan muncul notif jika berhasil. Sama seperti tadi, kita juga bisa kembali, ataupun kita juga bisa mencetak untuk nilai sikap sosialnya saja. Di bagian bawah nilai sikap sosial, di sini ada absensi.
Seperti namanya, ini adalah kolom untuk mengisi absensi. Untuk absensi ini ada 3, ada sakit, izin, dan juga tanpa keterangan. Kita bisa mengisinya secara langsung dengan mengetikkan, ataupun kita juga bisa mengimpor. Misal sekolah Bapak Ibu Guru ini siswanya banyak nih, satu kelas nih. Nah, daripada kita ngisi satu persatu, kita juga bisa mengimpor. Cara untuk impor juga cukup mudah. Pertama kita tinggal download untuk sampel template for import. Nanti akan terdownload sendiri untuk template-nya. Coba kita buka. Untuk pengisiannya tinggal kita isikan. Untuk 1, 2, 3. Jangan lupa untuk memperhatikan not di bagian atas. Yang ini, jika penulisan nomor diawali dengan angka 0, maka di depan ditambah karakter petik. Jika isi nilai pada bagian yang sudah disediakan pada tabel dan angka. Jadi misal Bapak Ibu mau isi di sini nanti nggak akan masuk. Gitu. Jika sudah diisi semua, ini nanti tinggal kita simpan. Kemudian kita dipilih file. Nanti di sini kita pilih file, kemudian kita import. Kita coba masukkan. Jangan lupa kita simpan. Kita pilih. Untuk menyimpannya juga cukup mudah, tinggal kita klik simpan. Untuk datanya nanti akan auto kerubah. Kita tunggu saja. Oke. Ini tadi sama dengan yang kita inputkan di bagian Excel-nya. Di bagian absensi, di bawah absensi di sini ada ekstrakurikuler. Di sini ada pilihan daftar ekstrakurikuler. Untuk daftar ekstrakurikuler di sini mengisinya di bagian master. Untuk pengisian nilai dari ekstrakurikuler yang diikuti siswa ini cukup mudah. Yaitu tinggal kita pilih untuk nilainya. Kemudian kita pilih untuk pengisian nilai ekstrakurikuler. Untuk pengisian nilai ekstrakurikuler, ini cukup mudah, yaitu tinggal kita klik di bagian ekstrakurikuler yang ingin kita isikan. Di sini ada pilihan untuk PMR, Paskibra, dan juga Poli, dan juga Takraw. Tinggal kita klik. Di sini akan muncul nama-namanya. Kita bisa memberikan nilai. Nilainya dari A sampai C. Tentu kita pilih B. Nah, untuk nilai di deskripsi ini sudah ada defaultnya. Namun jika Bapak dan Ibu guru ingin merubahnya, ini juga bisa. Tapi saya tidak mau mengubah. Untuk menyimpannya sama seperti tadi, tinggal kita klik simpan. Kemudian lanjut di bagian prestasi. Jika siswa-siswi ini mengikuti suatu perlombaan, pasti ditulis di raport. Nah, ini untuk mengisinya ada di bagian prestasi. Di bagian prestasi, ini ada beberapa pilihan, yaitu kita bisa menambah, mengedit, dan juga menghapus. Untuk menambahnya juga cukup mudah, tinggal kita klik tambah data di sini. Nanti tinggal kita pilih untuk siswa yang berprestasi. Nah, contoh pilih Citra. Kita tulis untuk prestasinya. Contoh kita tulis juara 1 matematika, keterangan provinsi. Atau bisa disesuaikan dengan
Bapak Ibu sekalian. Untuk menyimpan sama, kita klik simpan. Jika data yang sudah tersimpan nanti akan langsung ke display. Kita juga bisa mengedit di bagian sini ataupun kita juga bisa menghapus. Lanjut, di bagian bawahnya di sini ada catatan. Di bagian catatan sendiri, ini kita juga menentukan bahwa siswa tersebut itu mau naik kelas atau enggak. Nah, di bagian naik kelas kita bisa milih, ini ada dua pilihan, yaitu ada pilihan naik kelas, ada pilihan ya, dan juga pilihan tidak. Dan kita juga bisa memberikan catatan. Kenapa nggak naik kelas, ataupun kita juga bisa memberikan semangat. Biasanya, contoh tingkatkan belajarmu. Kalau yang naik, pertahankan. Contoh seperti itu. Sama seperti tadi, untuk menyimpan tinggal kita klik simpan. Oke, di bagian bawah di sini ada juga cetak rapor. Untuk cetak di bawah ini ada pilihan untuk cetak rapor. Jadi untuk cetak rapor ini nggak cuma disediakan di siswa dan juga orang tua. Untuk cetak rapor juga disediakan di bagian wali kelas. Jadi misal wali kelas perlu nih, nah kita bisa langsung mencetak. Tinggal kita klik yang kita cetak, yang kita ingin kita cetak. Nanti akan langsung terbuat seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu capek-capek ngetik satu-satu gitu. Untuk pengisian seperti logo dan lain-lain ini mengisinya di bagian admin rapor. Untuk cetak rapor sendiri itu nggak cuma di tahun ini aja. Jadi misal Bapak dan Ibu mau lihat rekapannya juga bisa. Misal rekapan tahun lalu. Nah, itu juga bisa. Jadi pilihan tahun ajaran, di sini kita bisa memilih untuk tahun ajaran. Contoh kita pilih yang 2002-2003. Nah, nanti akan muncul. Nanti ada pilihan untuk ganjil dan genap. Ini tuh semester. Seperti itu. Nah, sekian dari saya simpulkan untuk tugas seorang wali kelas di e-rapor yaitu bertujuan untuk mengisikan nilai-nilai seperti nilai sikap sosial, nilai sikap spiritual, juga bertanggung jawab untuk mengisikan nilai absensi, nilai prestasi, ekstrakurikuler yang siswa ikuti, dan juga untuk menentukan bahwa siswa tersebut naik kelas atau tidak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama mySyaha.id membangun digitalisasi sekolah Anda. Buat website dan aplikasinya di mySyaha.id. Sampai jumpa!